Pada suatu hari, Ambo Upe kembali mengembalakan 6 kerbaunya. Dibiarkannya kerbau-kerbaunya itu bebas merumput sementara ia beristirahat di bawah pohon asam yang rindang. Mendadak seekor anak burung jatuh di dekat Ambo Upe. Anak burung itu terlihat terluka dan Ambo Upe lantas mengambil anak burung itu lalu dibawanya pulang ke rumah dan diberinya obat pada luka yang diderita si anak burung itu. Dengan penuh kasih sayang dirawatnya anak burung itu. Setelah beberapa saat merawat anak burung itu, Ambo Upe mengetahui jika anak burung yang dirawatnya itu adalah seekor anak burung beo. Seiring berjalannya waktu, burung beo itu menjadi jinak dengan Ambo Upe. Meski burung beo itu tidak dikandangkan, ia tidak juga terbang menjauh dari Ambo Upe. Kerap ia hinggap di bahu Ambo Upe jika dilihatnya Ambo Upe tengah duduk atau beristirahat. Setiap kali Ambo Upe mengembalakan kerbau-kerbaunya, tak lupa burung beo itu turut serta dengannya. Pada suatu hari, Ambo Upe tertidur ketika tengah mengembalakan kerbau-kerbaunya. Seekor ular berbisa merayap ke arah Ambo Upe. Kemudian si burung beo yang mengetahui bahaya yang mengancam Ambo Upe pun segera bertindak. Dengan cepat dipatuknya mata ular berbisa itu. Ular berbisa itu mengeliat-ngeliatkan tubuhnya karena kesakitan sebelum akhirnya merayap pergi. Si burung beo lantas mengepak-ngepakkan sayapnya di depan telinga Ambo Upe sehingga membuat Ambo Upe terbangun dari hal yang membahayakan nyawanya. Seketika mengetahui peristiwa yang hampir membahayakan jiwanya, Ambo Upe berterima kasih kepada si burung beo. Lalu dielus-elusnya kepala burung beo itu seraya mengucapkan terima kasih. Beberapa waktu pun berlalu, kemudian terjadilah musim kemarau yang berkepanjangan. Rumput-rumput di padang pengembalaan mengering, dan Ambo Upe lantas berniat mengembalakan kerbau-kerbaunya di pinggir hutan yang masih banyak terdapat rumput di sana. Akan tetapi para pengembala lainnya tidak berani mengembalakan hewan gembalaan di tempat itu karena daerah itu adalah daerah yang rawan. Hutan itu kerap dijadikan tempat persembunyian para perampok. Dan benarlah kekhawatiran para pengembala itu. Beberapa saat setelah Ambo Upe membiarkan kerbau-kerbaunya merumput di tempat di tepi hutan itu, dua perampok secara diam-diam datang dan menyergap Ambo Upe. Mereka kemudian mengikat Ambo Upe di sebuah pohon dan membawa 6 kerbau gembalaannya itu ke dalam hutan. Namun, si burung beo melihat semua kejadian itu. Ia pun terbang mengikuti kemana kerbau-kerbau milik Ambo Upe itu akan disembunyikan oleh para perampok. Setelah mengetahui 6 ekor kerbau itu disembunyikan di dalam gua di dalam hutan itu, si burung beo lantas terbang secepatnya ke rumah Ambo Upe. Setelah sesampainya di rumah Ambo Upe, ayah Ambo Upe pun keheranan mendapati burung beo itu yang merupakan peliharaan anaknya itu kembali ke rumah dengan mengoceh. Sama sekali ia tidak mengetahui apa yang diucapkan si burung beo. Namun, karena si burung beo seperti hendak mengajaknya, ayah Ambo Upe akhirnya menyadari akan bahaya yang tengah dialami anaknya. Lalu bersama beberapa tetangganya, ayah Ambo Upe lantas mengikuti kemana si burung beo itu terbang.
Dan tak lupa juga mereka membawa senjata untuk menghadapi hal-hal buruk yang mungkin saja akan mereka temui. Kemudian amat terperanjatlah mereka setelah mereka mendapati Ambo Upe terikat pada batang pohon sementara 6 kerbau gembalaannya itu telah menghilang. Setelah mereka melepaskan ikatan tersebut dari Ambo Upe lantas menceritakan kejadian yang dialaminya itu. Katanya, "Aku tidak tahu dibawa kemana 6 kerbau gembalaanku itu setelah aku disergap dan diikat oleh 2 perampok itu." Lalu ayah Ambo Upe dan orang-orang lainnya bersepakat untuk mencari di mana 2 perampok itu berada untuk mengambil kembali kerbau-kerbau yang telah mereka rampok. Namun, mereka merasa bingung hendak mencari kemana. Mendadak, si burung beo pun terbang mendekat ke Ambo Upe dan seperti memberi isyarat agar Ambo Upe mengikutinya. Kemudian orang-orang pun akhirnya mengikuti arah terbang si burung beo itu. Lalu mereka memasuki hutan, kemudian beberapa saat setelah mereka berjalan dalam hutan, mereka akhirnya menemukan sebuah gua. Dan secara bersembunyi-sembunyi, mereka pun mengintai gua itu. Lalu mereka mendengar suara kerbau dari dalam gua. Lalu bisik ayah Ambo Upe, "Rupanya gua ini menjadi tempat persembunyian para perampok serta tempat untuk menyembunyikan barang-barang hasil rampokan mereka." Lalu berkatalah satu dengan yang lain sambil mengajak, "Mari kita tangkap para perampok itu." Dengan senjata terhunus pada tangan masing-masing, orang-orang itu pun segera mengepung gua. Mereka bergerak hati-hati ketika memasuki gua. Mereka dapati berpuluh-puluh ekor kerbau berada di dalam gua itu. Mereka lihat pula 2 perampok itu tengah tertidur di dalam 2 lubang kecil di dalam gua. Serentak, mereka menangkap 2 perampok itu dan mengikat kedua tangan mereka. 2 perampok itu segera mereka gelandang dan kerbau-kerbau hasil rampokan 2 perampok itu segera mereka giring keluar dari dalam gua. Kedatangan mereka disambut sukacita penduduk, terutama mereka yang telah kehilangan kerbaunya. Kerbau-kerbau mereka telah berhasil ditemukan kembali, dan 2 perampok yang selama ini meresahkan warga akhirnya dapat diringkus juga. Ambo Upe sama sekali tidak menyangka si burung beo itu dapat membalas budi begitu besar terhadapnya, dan sekali menyelamatkan si burung beo itu. Namun berulang kali si burung beo itu menyelamatkannya dari berbagai bahaya yang mengancam jiwanya. Sungguh-sungguhlah Ambo Upe sangat berterima kasih kepada si burung beo peliharaannya itu. Ia pun berketetapan hati untuk menyayangi hewan-hewan lainnya, karena hewan pun sesungguhnya bisa membalas budi jika mendapat perlakuan yang baik seperti yang ditunjukkan si burung beo piaraannya itu. Judul dari cerita ini adalah Ambo Upe dan Burung Beo.